Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Bagian yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, sistem perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, sistem perkembangbiakan hewan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nanti yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup, di mana bijinya dilindungi oleh daging buah. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Ini akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Demikian juga untuk perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang terakhir, teknologi reproduksi pada tumbuhan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Pada tumbuhan Angiospermae ini bisa berkembang biak dengan cara yang pertama yaitu vegetatif. Vegetatif itu tanpa didalui oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Meliputi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana pada tumbuhan itu sel kelamin jantan disebut dengan benang sari dan sel kelamin betina disebut dengan putik. Selanjutnya yang pertama dibahas tentang vegetatif, yaitu vegetatif alami. Untuk vegetatif alami meliputi rizoma. Rizoma itu adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Kemudian dia punya sisik-sisik di sini, punya ruas-ruas, tumbuh ke atas, contohnya jahe, kunir, kunyit, lengkuas, ini disebut dengan rizoma. Yang kedua yaitu stolon. Stolon adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Dia punya ruas-ruas dan di ruas-ruasnya ini nanti tumbuh akar. Ketika ini dipotong batangnya ini, maka ini nanti siap menjadi individu baru. Ini disebut dengan stolon. Contohnya stroberi, kemudian arbe, rumput teki, ini berkembang biak dengan stolon. Yang ketiga yaitu dengan umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah lapisan daun atau pelepah daun. Sementara cakramnya atau batangnya ini yang tipis sekali, ini yang keras. Dan ini adalah akarnya. Ini berkembang biak dengan cara umbi lapis. Contohnya lain adalah bakung. Kemudian yang keempat adalah umbi batang. Ini contohnya kentang. Dia membentuk umbi di dalam tanah. Tapi itu adalah modifikasi dari batang sehingga nanti ini keluar tunasnya. Contohnya adalah kentang, dahlia, ini berkembang biak dengan batang. Kemudian yang kelima adalah dengan tunas, contohnya pisang, tebu, bambu, ini berkembang biak dengan tunas. Dan yang keenam untuk yang vegetatif alami adalah tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh di daun. Contohnya adalah cocor bebek. Kemudian ada lagi cemara, sukun, lidah buaya, ini berkembang biak dengan tunas adventif. Untuk yang vegetatif buatan meliputi apa saja? Yang pertama yaitu stek. Pernah kalian menanam tanaman seperti ini? Ya, ini singkong ya. Cuma kita potong-potong saja, kemudian kita tanam, akhirnya jadi individu baru. Nah, perkembangbiakan seperti ini disebut dengan stek. Singkong, tebu, mawar, ini bisa dengan cara stek. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara merunduk. Nah, ini melati, ini tanaman melati, ini batangnya kita tarik ke bawah ke dalam tanah, ditimbun, dan ini nanti akan keluar tanah, dipotong jadi individu baru. Ini dengan cara merunduk. Contohnya adalah sansevieria, kemudian melati, ini dengan cara merunduk. Kemudian yang ketiga ya dengan cara mencangkok, mengambil batang dari tumbuhan. Dengan cara bagaimana? Ini kita kupas ya. Kulitnya kita kupas, kemudian kita bersihkan kambiumnya agar nanti hasil fotosintesis nggak melewati ini, nggak bisa lewat kambium dan membentuk atau merangsang pertumbuhan akar di sini.
Kemudian sudah dibersihkan, kemudian kita tutup dengan tanah, dibungkus dengan kain bisa, dibungkus dengan plastik yang dilubangi bisa. Kemudian nanti akan tumbuh akar, dan setelah tumbuh akar nanti ditanam di sini. Tanam di sini menjadi individu baru, itu dengan cara mencangkok. Contohnya kita bisa rambutan, mangga, jambu, pokoknya tanaman yang dikotil, yang punya kambium ya, berkeping dua. Selanjutnya adalah berkembang biak dengan menyambung. Menyambung itu merupakan upaya pemuliaan tanaman. Maksudnya itu untuk menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas lebih baik dari induknya. Dua tanaman tersebut misalnya tanaman A dan tanaman B. Tanaman yang bawah ini dia punya akar yang kuat, batang kuat, tetapi buahnya kecil, masam. Sedangkan tanaman yang atas ini tanamannya punya akarnya tidak kuat, gampang roboh, batangnya juga, tapi buahnya besar, manis. Nah ini digabung ini, nanti disambungkan di sini, ditali, kemudian akan kuat jadi individu baru. Jadilah individu yang memiliki akar kuat, batang kuat, buah besar dan manis. Ini teknik menyambung. Kemudian ada juga teknik menempel. Ini hampir sama dengan teknik ini, yaitu upaya pemuliaan tanaman, menggabungkan dua tanaman yang memiliki kualitas yang berbeda. Ini tanaman A, ini kita potong sekian. Kemudian ada tanaman B yang memiliki kualitas bagus buahnya. Ini ada mata tunasnya, kita potong, ukurannya sama. Kemudian mata tunasnya tadi kita tempelkan pada tanaman A. Jadi seperti ini. Diikat, ini nanti akan menyatu dan nanti akan tumbuh menjadi tanaman ini. Nah, tanaman ini nanti yang akan memiliki sifat yang kuat akarnya yang bawah, kemudian buahnya yang manis, besar atau berkualitas yang atas. Ini sama teknik ini, yaitu untuk memuliakan tanaman. Kemudian ada lagi namanya kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu menghasilkan individu baru dengan hanya menggunakan selnya saja. Ya, jadi misalnya ini adalah individu wortel ini. Kita potong red. Jadi tipis seperti ini irisan melintang akar wortel, red, kemudian diekstrak. Selnya menjadi seperti ini, potongan-potongan phloemnya. Kemudian potongan-potongan phloem ini dimasukkan di medium agar ya, media agar ya. Jadi nanti tiap-tiap selnya dipisahkan dan dikultur atau ditanam dalam medium yang ditambahi air kelapa. Dia akan tumbuh di sini masing-masing sel tadi. Membentuk apa? Membentuk embrio. Nah, sudah jadi embrio ini, dia akan tumbuh menjadi tanaman kecil yang disebut dengan plantet. Setelah menjadi tanaman kecil, dia akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Jadi hanya satu potongan akar wortel ini nanti akan tumbuh menjadi ratusan atau banyak tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Jadi teknik untuk menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat itu namanya kultur jaringan. Ya, itu tadi untuk perkembangbiakan vegetatif. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Ya, kita tahu bahwa tanaman itu memiliki bunga seperti ini. Saya ambilkan contoh salah satu tanaman yang memiliki bunga seperti ini. Bagian-bagiannya bunga adalah yang pertama mahkota. Mahkota ini yang berwarna menarik, mencolok. Gunanya untuk apa? Untuk menarik perhatian serangga biar mendekat. Kemudian ada kepala sari. Di dalam kepala sari ini nanti ada benang sari. Ini kalau sudah pecah nanti benang sarinya akan keluar. Ini namanya tangkai sari ya. Ini salah, maaf. Ini bukan benang sari tapi tangkai sari. Kemudian ini kepala putih. Ya, sebagai alat kelamin betina. Kemudian ini tangkai putih. Selanjutnya ini adalah kelopa. Kelopa itu berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup, masih muda. Ini namanya kelopak. Kemudian di dalam kelopak, di dalam sini bakal buah ini ya. Ini ada namanya bakal biji. Ya, bakal biji yang kemungkinan yang nanti akan menjadi biji
setelah dibuahi. Kemudian ini ada dasar bunga, dan terakhir adalah tangkai bunga. Ya, ini prosesnya dari situ dulu. Harus ada kepala sari, kemudian di dalam kepala sari ada benang sari, kemudian ada kepala putih dan tangkai putih, kemudian ada bekal biji, baru nanti terjadi proses penyerbukan. Apa toh sebenarnya yang disebut dengan penyerbukan itu? Yaitu peristiwa menempelnya kepala sari di kepala putih. Kok bisa? Karena ada yang membantu menempelkannya kepala sari di kepala putih tadi. Siapa? Yang pertama yaitu anemogami, yaitu penyerbukan dibantu oleh angin, contohnya padi dan jagung. Ini bunganya ini mudah sekali digoyang-goyang oleh angin ya, sehingga nanti benang sarinya akan mudah jatuh di kepala putih. Itu anemogami. Yang kedua, entomogami, yaitu penyerbukannya dibantu oleh air. Tentunya ini adalah tanaman air atau Hydrilla verticillata yang tumbuh di akuarium itu ya, itu ada tanaman Hydrilla. Kemudian yang ketiga yaitu ornitogami, yaitu penyerbukan dibantu oleh burung. Contohnya bunga sepatu. Kenapa kok burung mau membantu? Karena di dalam bunga sepatu itu ada nektar atau madu yang bisa dihisap oleh burung. Kemudian yang keempat, chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ini adalah bunga yang mekar di malam hari. Contohnya kaktus, kamboja, terus wijaya kusuma ya. Selanjutnya antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya panili. Karena apa? Karena benang sari dan putih itu terdapat pada tumbuhan yang berbeda. Jadi tidak terdapat dalam satu tumbuhan. Sehingga kalau tidak dibantu oleh manusia, dia nggak akan bisa mengalami penyerbukan. Jadi diingat-ingat ya, penyerbukan adalah peristiwa menempelnya kepala sari di kepala putih. Sekarang penyerbukan itu berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, itu ada namanya penyerbukan sendiri. Ya, penyerbukan sendiri itu terjadi jika di dalam satu bunga itu terdapat benang sari dan putih bersama-sama. Ya. Jadi penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Ini benang sarinya, ini putihnya. Jadi ini satu bunga, benang sarinya menempel di sini. Ini namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geitogami, yaitu terjadi pada tumbuhan yang sama tetapi batangnya berbeda ini, rantingnya berbeda. Bunga A membuahi bunga B tapi dalam satu pohon yang sama. Ini namanya penyerbukan tetangga atau geitogami. Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang apabila terjadi pada tumbuhan lain tetapi sejenis. Bunga A dan bunga B ini sejenis. Nah, serbuk sari bunga A ini jatuh di kepala putih tumbuhan B, maka itu disebut dengan penyerbukan silang atau allogami atau xenogami, ada yang menyebut xenogami. Kemudian yang keempat yaitu penyerbukan bastar, itu terjadi beda tumbuhan dan beda jenis. Ini jelas beda ya jenis tumbuhannya ya. Itu disebut dengan penyerbukan bastar atau hibridogami. Ini macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Selanjutnya mekanisme pembuahan. Kalau sudah terjadi proses penyerbukan, maka nanti akan terjadi proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dimulai dari ini tadi. Ya, kepala sari pecah, menghasilkan serbuk sari jatuh di kepala putih yang disebut dengan penyerbukan. Ya, penyerbukan tadi. Kemudian nanti benang sari ini nanti akan membentuk bulu serbuk sari, dia akan berjalan ke sini, dia akan mencari ovum dan mencari inti kandung lembaga sekunder. Kalau sudah terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, maka nanti akan
menghasilkan zigot. Ini calon tumbuhan baru namanya zigot. Ini bijinya ini. Nah, bijinya nanti akan dibungkus oleh daging buah. Ini daging buah yang biasa kita makan ya, misalnya ini mangga, ini yang enak dimakan. Alpukat ini yang enak dimakan. Nah, ini bijinya. Bijinya tadi ada embrionya. Bijinya kita buang jatuh di tanah. Kemudian dia akan tumbuh berkecambah menghasilkan individu baru. Ini seterusnya seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa? Mari kita lihat prosesnya yang lebih jelas adalah seperti ini. Ya, jadi tadi benang sari sudah jatuh di kepala putih, membentuk bulu serbuk sari. Bahwa benang sari itu memiliki inti generatif dan inti vegetatif. Ketika berjalan di sini di batang putih ya, tangkai putih ini nanti benang sari akan benang sari tadi yang memiliki inti generatif dan inti vegetatif. Inti generatif nanti akan membelah menjadi dua, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sementara di sini di dalam alat kelamin atau di dalam bunga itu ada namanya sel sinergit 2 ini. Ini hanya menemani ovum yang akan dibuahi oleh inti generatif 1. Inti generatif 1 nanti akan membuahi sel telur atau ovum menghasilkan zigot. Sementara inti sel generatif 2 ini nanti akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, ini nanti akan membentuk endosperm atau cadangan makanan. Sementara inti sel antipoda yang 3 ini nanti akan menghilang bersama dengan sel sinergit. Ya, jadi ini yang disebut dengan pembuahan ganda. Yang dimaksud dengan pembuahan ganda apa? Yaitu pembuahan sel telur oleh inti sel generatif 1 dan pembuahan kedua yaitu inti kandung lembaga sekunder oleh inti generatif 2. Ini yang dimaksud dengan pembuahan ganda pada tanaman Angiospermae. Terjadi 2 kali pembuahan. Nah, kalau sudah terjadi proses pembuahan, maka nanti akan menghasilkan biji. Biji ini nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Untuk penyebaran bijinya itu bisa dibantu oleh yang pertama yaitu anemokori, yaitu dengan bantuan angin. Ini bijinya ini ringan dan mudah diterbangkan oleh angin. Contohnya adalah tanaman akasia ya. Buah akasia itu punya sayap, kemudian ringan, ketika pecah itu maka bijinya mudah diterbangkan oleh angin. Yang kedua hidrokoli, yaitu dengan bantuan air. Ini biasanya bijinya ini mudah mengapung di dalam air, contohnya kelapa. Yang ketiga yaitu zookori, yaitu dengan bantuan hewan yang meliputi entomokori, yaitu dengan bantuan serangga. Serangga juga bisa membantu proses penyebaran biji ya. Penyebaran biji pada tanaman itu yang disebut dengan entomokori. Contohnya yaitu wijen dan tembakau. Kemudian yang kedua yaitu kiropterokomi. Kiropterokomi itu dibantu oleh kelelawar. Contohnya adalah jambu biji, pepaya, rambutan. Kemudian ornitokori yaitu dibantu oleh burung. Contohnya adalah pohon beringin, kemudian benalu. Dan yang keempat adalah mammokori yaitu dibantu oleh mamalia. Contohnya adalah kopi. Nah, ingat tahu ya, kopi itu guluak, yaitu kopinya nanti dimakan oleh luwak, kemudian masuk ke perutnya, dikeluarkan, kemudian kan tidak dicerna itu kopinya, dikeluarkan, kemudian dicuci, baru dibuat kopi. Nah, itu namanya kopi itu guluak. Ya, penyebarannya oleh luwak. Dan yang keempat yang dibantu oleh anemokori, hidrokori, zookori, dan keempat adalah antropokori, yaitu dengan bantuan manusia. Nah, ini manusia gampang sekali. Semua hampir bisa dibantu penyebarannya oleh manusia. Ya, sementara untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk materi yang selanjutnya akan kita bahas mulai minggu depan. Ya, saya akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.